Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan saya Ari Wisnu. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan dan ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tidak lupa juga bagi saudara-saudara kita umat muslim yang saat ini sedang menjalankan puasa, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya. Oke, di episode kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Talaga Manggung atau Kerajaan Talaga. Memang saya agak kesulitan mencari sumber-sumber sejarah Kerajaan Talaga ini, baik dari kronologi peristiwa maupun dari susunan silsilah raja-raja beserta keturunannya. Namun kali ini saya akan mengambil referensi dari sebuah buku berjudul Sejarah Jawa Barat, Yuganing Raja Kawasa karya Dr. Andes Yosef Iskandar, yang mana buku ini mengambil pula sumber-sumber dari teks-teks kuno. Kerajaan Talaga Manggung diawali dari Prabu Aji Gunalingga Wisesa, sang Raja Sunda, yang mempunyai permaisuri Ratu Uma Lestari. Kemudian dari hasil pernikahan mereka mempunyai 2 anak. Ini menurut bukunya Dr. Andes Yosef Iskandar ya. Kalau misalkan ada referensi dari sumber yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Mempunyai 2 anak, yang pertama bernama Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa dan yang kedua Sang Surya Dewata. Sang Surya Dewata ini sebagai anak kedua tentu tidak akan menggantikan tahta ayahnya karena tahta akan jatuh ke anak yang pertama, yaitu Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa sebagai Raja Sunda. Nah, kemudian Sang Surya Dewata ini menjadi raja di kerajaan daerah. Namun di sini tidak disebutkan di daerah mana. Nah, suatu hari Sang Surya Dewata ini berburu di sebuah hutan yang bernama Wanaraja. Kemudian ia meninggal di dalam hutan itu. Nah, karena meninggal di dalam hutan Wanaraja itu, beliau dijuluki Sang Mokteng Wanaraja, yang artinya meninggal di Wanaraja. Nah, wilayah Wanaraja itu sekarang kemungkinan menjadi sebuah daerah yang bernama Wanaraja di Garut. Kemudian salah seorang putra dari Sang Surya Dewata yang bernama Sang Sudayosa adalah merupakan penganut agama Buddha Mahayana aliran Sarwastiwada, yang mana aliran Sarwastiwada ini adalah bagian dari agama Buddha yang lebih mengutamakan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama. Bagi kalian yang mengetahui lebih dalam mengenai aliran Sarwastiwada ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Sang Sudayosa kemudian mendirikan sebuah perguruan atau padepokan agama Buddha di sebuah lokasi yang bernama Gunung Bitung. Nah, ini saya agak rancu juga mengenai lokasinya. Di buku ini dituliskan Gunung Bitung, sementara di beberapa sumber di internet, terutama di Wikipedia, menyebutkan lokasinya adalah di Gunung Picung, di kawasan Majalengka. Gitu. Jadi Gunung Bitung dan Gunung Picung ini sama-sama di Majalengka. Namun saya tidak tahu yang tepatnya yang mana gitu. Bagi kalian yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar lagi ya. Di bawah bimbingan Sang Sudayosa ini, perguruan agama Buddha di Gunung Bitung mulai berkembang. Kemudian diteruskan oleh Sang Dharma Suci, putra sulung dari Sang Sudayosa. Nah, di bawah kepemimpinan Sang Dharma Suci ini, perguruan agama Buddha di Gunung Bitung ini lebih maju lagi, bahkan berkembang dengan pesat, sehingga banyak orang-orang di sekitarnya ikut menganut agama Buddha juga dan belajar di situ. Kemudian Sang Dharma Suci ini mendirikan sebuah kerajaan bercorak Buddhisme atau bercorak Buddha yang diberi nama Kerajaan Talaga. Sang Dharma Suci menjadi raja yang pertama di Kerajaan Talaga dengan gelar Raja Guru. Ya, biasanya dalam tradisi kerajaan-kerajaan Sunda, beberapa gelar raja yang menggunakan kata guru atau resi, biasanya mereka adalah merupakan pemimpin agama juga. Status Kerajaan Talaga ini merupakan kerajaan daerah
bawahan dari kekuasaan kerajaan Sunda yang pada waktu itu dirajai oleh Sang Mahaprabu Niskalawastukancana. Niskalawastukancana ini bertahta di Keraton Kawali ya, di Ciamis sekarang. Dalam kegiatan keagamaan, atas restu serta dukungan Sang Mahaprabu Niskalawastukancana, Kerajaan Talaga menjadi pusat agama Buddha di seluruh Jawa Barat. Bahkan sering dikunjungi oleh umat Buddha dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Kerajaan Buddha Talaga semakin maju dan berkembang ketika tahta kerajaannya dipegang oleh Prabu Talaga Manggung, putra dari Raja Guru Dharmasuci. Talaga Manggung sebenarnya bukan nama raja, akan tetapi sebutan lengkap bagi nama kerajaan yang berarti danau yang terletak di sebuah dataran tinggi. Jadi, Talaga itu dalam bahasa Sunda artinya danau, sedangkan Manggung itu artinya atas, atau bisa untuk menyebut dataran tinggi, bisa juga untuk menyebut sesuatu yang berada di atas atau posisinya lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Prabu Talaga Manggung ini segenerasi dengan Prabu Dewa Niskala, penguasa kerajaan Galuh. Jadi Prabu Talaga Manggung ini hidup sejaman dengan Sang Dewa Niskala, penguasa kerajaan Galuh, yang mana Dewa Niskala ini adalah merupakan ayah dari Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Dari permaisurinya, Prabu Talaga Manggung ini memperoleh putra, diantaranya yang pertama Sang Panglurah, yang mana Sang Panglurah ini ternyata lebih tertarik mendalami keagamaan dan bertekad menjadi biksu. Dan yang kedua bernama Simbar Kancana, yang terkenal karena kecantikannya, sehingga diibaratkan bidadari yang bermukim di negeri Talaga. Karena banyak sekali yang meminang Simbar Kancana, Prabu Talaga Manggung pun terpaksa memutuskan bahwa putrinya disayembarakan melalui lomba keterampilan antar kesatria. Nah, lomba keterampilan tersebut diadakan selama 3 hari, yaitu hari pertama lomba keterampilan perang tanding, adu senjata, tombak, gada, pedang, dan keris sambil menunggang kuda. Dan hari kedua keterampilan menangkap harimau dan babi hutan yang masih liar di dalam hutan, dengan ketentuan siapa yang paling banyak menangkapnya, itulah pemenangnya. Dan hari ketiga berupa keterampilan menggunakan panah dengan sasaran seekor bunglon yang digantung pada ekornya, sehingga bunglon tersebut terus-menerus berayun. Nah, sayembara pun berlangsung. Setelah hari ketiga, didapatkanlah seorang pemenang. Pemenangnya adalah seorang kesatria dari Palembang bernama Sakyawira. Sakyawira ini adalah putra seorang menteri urusan laut kerajaan Palembang yang terampil dan mahir dalam berbagai ilmu kesatriaan serta menyenangi hidup berpetualang. Karena Sang Panglurah ini putra pertama dari Prabu Talaga Manggung, lebih memilih hidup menjadi pendeta Buddha, Sang Sakyawira diangkat oleh mertuanya menjadi patih utama sebagai orang kedua di kerajaan Talaga. Ketika upacara pernikahan Sakyawira dengan Simbar Kancana, Sang Panglurah tidak menghadirinya. Nah, sebagai seorang pelaut dan seorang petualang, Sang Sakyawira ini kurang memperhatikan etika budaya kerajaan pegunungan seperti Talaga. Ia kurang menyenangi kehidupan yang larut dalam nilai-nilai keagamaan seperti istrinya. Jadi dalam kerajaan Talaga ini merupakan sebuah kerajaan yang sangat religius dalam bidang agama Buddha. Karena Sang Sakyawira gemar berburu, ia berperangai kejam, tidak mengenal belas kasihan. Dengan menggunakan fasilitas sebagai patih utama, banyak sekali gadis-gadis, anak rakyat, dan penghulu desa yang menjadi korban sasaran nafsunya. Kelakuannya melanggar etika, lama-kelamaan diketahui oleh pembesar kerajaan Talaga. Akan tetapi pembesar kerajaan tidak bisa berbuat banyak. Ya, secara kan dia itu merupakan patih utama, sementara pembesar-pembesar yang lain mungkin jabatannya jauh di bawah dia.
Sang Sakyawira sangat berambisi untuk menjadi raja di Talaga. Satu-satunya cara adalah meniadakan Prabu Talaga Manggung secara terselubung.